Oke, mari kita langsung ke intinya. Di dunia bisnis sekarang, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan AI itu bukan lagi cuma tren, tapi udah jadi skill yang wajib punya. Anggap saja ini adalah kekuatan super baru Anda di lingkungan kerja. Hari ini, kita akan bedah tuntas apa itu prompt engineering yang akan mengubah Anda dari sekedar pengguna pasif menjadi seorang arsitek yang benar-benar bisa mengarahkan AI untuk mendapatkan hasil persis seperti yang Anda inginkan. Nah, kutipan dari Dina Fares ini pas banget. Ini adalah inti dari semua yang akan kita bahas. Fokusnya itu sekarang bergeser, bukan lagi soal bisa pakai komputernya, tapi soal bisa bertanya dengan cara yang benar. Dan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat inilah yang kita sebut rekayasa prompt. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mulai dari kenapa ini penting banget. Terus kita akan intip sedikit dapur pacu di baliknya. Setelah itu kita langsung praktek ya, cara membuat prompt yang bagus untuk teks dan gambar. Dan terakhir kita akan lihat peran strategis Anda di masa depan yang serba AI. Oke, kita mulai saja. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Ini semua soal perubahan cara berpikir. Anda itu bukan lagi sekedar pengguna yang pasrah terima apapun yang AI kasih. Dengan rekayasa prompt, Andalah insinyurnya. Anda yang secara aktif merancang, mengarahkan, dan membentuk output dari AI untuk mencapai tujuan spesifik Anda. Tapi, sebelum kita melangkah lebih jauh, penting banget untuk tahu apa sih yang ada di balik layar semua ini? Namanya deep learning. Ini adalah teknologi inti yang jadi otaknya semua alat-alat AI canggih yang kita pakai. Bayangin aja ini kayak jaringan otak buatan raksasa yang belajar dengan cara membaca jutaan buku atau melihat jutaan gambar, sampai akhirnya ia bisa mengenali pola-pola yang sangat rumit. Sekarang, ayo kita masuk ke ruang mesinnya. Model bahasa ini adalah jantung dari alat seperti ChatGPT. Kalau kita paham bagaimana model-model ini berevolusi, dari yang sederhana sampai yang canggih banget kayak sekarang, kita jadi tahu cara terbaik untuk memanfaatkannya. Begini cara gampang buat lihat evolusinya. Pertama, ada Ngram. Ini tuh kayak fitur autocomplete di HP zaman dulu, cuma bisa nebak satu kata berikutnya. Sederhana banget. Lalu ada RNN. Nah, ini sedikit lebih pintar. Dia punya semacam memori jangka pendek, jadi bisa ingat beberapa kata sebelumnya. Tapi, lompatan terbesarnya adalah Transformer. Ini revolusioner. Kenapa? Karena dia nggak baca kata per kata. Dia langsung memahami seluruh kalimat atau bahkan satu paragraf utuh sekaligus. Jadi, konteks dan nuansanya benar-benar tertangkap. Nah, tabel ini merangkum semuanya dengan jelas. Anda bisa lihat kan kenapa Transformer ini jadi game changer? Ngram dan RNN itu gampang lupa kalau kalimatnya panjang. Sementara Transformer, dia bisa menangani tugas-tugas yang jauh lebih kompleks. Inilah yang akhirnya memungkinkan aplikasi bisnis canggih, misalnya membuat draft laporan, menganalisis ribuan ulasan pelanggan, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Di dunia Transformer ini, ada dua raksasa yang perlu kita tahu, BRT dan GPT. Anggap aja begini, BRT itu seorang analis atau detektif. Tugasnya adalah memahami teks yang sudah ada. Makanya dia jago banget untuk analisis, klasifikasi, atau mesin pencari. Karena itu dia disebut model diskriminatif. Dia membedakan data. Sebaliknya, GPT itu seorang pencipta, seorang seniman. Tugasnya adalah menghasilkan sesuatu yang baru, mulai dari email sampai kode pemrograman. Inilah yang kita sebut model generatif. Jadi ingat ya, yang satu untuk menganalisis, yang satu lagi untuk berkreasi. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, praktek. Inilah inti dari panduan ini. Gimana sih caranya kita menyusun perintah atau prompt berbasis teks yang benar-benar efektif biar kita bisa dapat hasil yang presisi dari AI? Bikin prompt yang hebat itu bukan sihir loh, tapi sebuah proses yang terstruktur. Coba ikuti 5 langkah ini. Pertama, Anda harus tahu persis tujuannya apa. Kedua, mulai dengan perintah yang simpel dan lugas, jangan bertele-tele. Ketiga, lihat hasilnya gimana. Keempat, baru deh perbaiki dengan menambahkan detail dan konteks. Dan yang kelima, terus ulangi dan adaptasi. Ini semacam siklus perbaikan yang terus-menerus. Nah, kalau mau naik ke level pro, pegang 3 kunci ini. Pertama, jadilah super spesifik. Semakin detail perintah Anda, hasilnya akan semakin bagus. Kedua, gunakan penyempurnaan berlapis. Maksudnya, jangan langsung minta sesuatu yang kompleks. Mulai dulu dari yang umum, baru dipersempit lagi permintaannya. Ketiga, dan ini penting banget untuk efisiensi bisnis, buatlah template untuk tugas-tugas yang sering Anda lakukan. Oke, mari kita lihat contoh di dunia nyata. Bayangkan Anda perlu data penjualan. Dulu, mungkin Anda harus tanya ke tim data dan menunggu. Sekarang,
Anda cukup ketik permintaan dalam bahasa manusia biasa, seperti ini. Dan inilah yang dilakukan AI di belakang layar. Nggak usah pusing sama kode yang kelihatannya rumit ini. Intinya adalah AI mampu menerjemahkan bahasa kita sehari-hari menjadi bahasa mesin yang sangat presisi. Ini seperti jembatan yang membuat analisis data bisa diakses oleh siapa saja, bukan cuma programmer. Keren banget kan kemampuan AI tadi? Nah, sekarang gimana caranya kita bisa manfaatkan kekuatan ini secara berulang dan efisien? Jawabannya adalah dengan membuat template. Caranya gampang. Pertama, tentukan tugasnya. Contohnya, meringkas laporan. Lalu, identifikasi bagian mana yang bakal berubah-ubah. Ini variabelnya. Mungkin teks laporannya, panjangnya, atau untuk audiens siapa. Setelah itu, buat strukturnya. Jadi lain kali, Anda cuma perlu mengisi bagian yang kosong. Jauh lebih efisien, dan hasilnya pun konsisten. Oke, dari teks sekarang kita beralih ke dunia yang sama menariknya, AI visual. Di sini kita bukan meminta tulisan, tapi kita seolah-olah melukis sebuah gambar hanya dengan kata-kata. Prinsipnya tetap sama kok. Instruksi Anda itu kuasnya, semakin presisi instruksinya, semakin indah lukisannya. Tapi, ada perbedaan mendasar dalam cara berpikirnya. Waktu membuat prompt teks, Anda berpikir seperti insinyur, logis, terstruktur. Nah, waktu membuat prompt gambar, Anda harus berpikir seperti seorang sutradara film atau art director. Anda bicara soal estetika, gaya visual, komposisi, sampai mood atau suasana. Anda beralih dari memberi instruksi menjadi mengarahkan sebuah karya seni. Platform seperti Midjourney itu punya anatomi prompt yang sebenarnya cukup sederhana. Pada dasarnya ada 3 bagian. Deskripsi utamanya atau promptnya itu sendiri, lalu detail gaya atau subjeknya, dan terakhir ada parameter teknis seperti rasio aspek atau versi model AI-nya. Mari kita lihat contohnya. Coba lihat gambar yang luar biasa ini. Ini dibuat dari prompt yang ada di slide. Setiap kata itu punya peran penting. Kata fotograf memberitahu AI untuk membuat hasil yang realistis. Modern white curvilinear building jadi subjek utamanya. Kata minimalis dan bright natural sunlight mengatur mood dan gayanya. Dan yang terakhir, -R16,9 itu parameter teknis untuk rasio aspek widescreen. Setiap detail kecil ini mengarahkan AI untuk semakin dekat ke hasil yang kita mau. Oke, mari kita tarik napas sebentar dan lihat gambaran besarnya. AI ini bukan tentang menggantikan manusia ya, tapi tentang memperkuat kemampuan kita. Bagian terakhir ini adalah tentang peran baru Anda, peluang-peluang baru, dan juga tanggung jawab yang datang bersama era AI ini. Setiap ada revolusi teknologi, pasti muncul peran-peran baru yang menarik. Ada insinyur prompt yang kita bahas dari tadi, ada auditor konten AI, tugasnya memastikan hasilnya akurat. Ada pelatih AI yang membantu menyempurnakan modelnya, bahkan analis bisnis sekarang diperkuat AI untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Jadi, ini bukan ancaman, ini adalah spektrum peluang karir yang baru. Nah, untuk mengulang lagi konsep penting yang kita bahas di awal tadi, slide ini merangkumnya. Jadi, prompt engineering yang kita lakukan itu sebagian besar berinteraksi dengan model generatif, seperti GPT, yang tugasnya menciptakan sesuatu yang baru. Kebalikannya adalah model diskriminatif, yang tugasnya hanya mengklasifikasikan data yang sudah ada. Yang satu bertanya, ini bisa jadi seperti apa, yang satunya lagi bertanya, ini A atau B. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang cukup besar dan filosofis. Kalau sebuah prompt sederhana bisa menghasilkan karya seni atau tulisan yang brilian, sebenarnya siapa penciptanya? Anda yang menulis prompt, perusahaan yang membuat AI-nya, atau AI itu sendiri? Batasan soal kepemilikan intelektual jadi makin kabur, dan ini adalah diskusi penting yang sedang kita hadapi bersama-sama. Jadi kita akhiri di sini. Ingat, AI itu adalah palu yang sangat-sangat kuat, tapi palu tidak punya tujuan. Tangan manusialah yang mengarahkannya. Prompt Anda, niat Anda, dan kreativitas Anda lah yang memberinya tujuan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bisa dilakukan AI, tapi apa yang akan Anda pilih untuk dibangun dengannya.